Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Hidayatullah. Jadi di sini saya akan mm, menjelaskan gitu hasil ekspor saya gitu mengenai analisis dan visualisasi konsumsi listrik per bulan menggunakan Python. Oke, tujuannya itu di sini saya ingin mengidentifikasi tren konsumsi listrik dalam 12 bulan. Kemudian memprediksi berapa kWh konsumsi listriknya di bulan yang akan datang dan membuat visualisasinya agar mudah dibaca gitu. Nah, ini datasetnya ini saya ambil dari Kaggle. Nah, untuk struktur datanya itu terdiri ada bulan, kemudian alat listrik yang digunakan, sama konsumsi listrik per bulan, biaya listrik per bulannya, dan lain-lain. Nah, untuk tools yang digunakan itu udah pasti saya pakai bahasa pemrograman Python, kemudian pakai library Pandas, juga Matplotlib, sama satu lagi tuh saya ada nambahin scikit-learn, ya scikit itu. Nah, kenapa harus dilakukan analisis data? Jadi untuk memahami pola konsumsi gitu dengan melihat trennya tuh kita jadi bisa tahu kapan nih jadi konsumsinya tuh memuncak atau kapan juga kayak konsumsinya tuh mengalami penurunan. Kemudian jadi bisa diprediksi untuk konsumsi listrik bulan berikutnya, juga mengantisipasi kelebihan beban. Jadi nah, kenapa harus dilakukan validasi juga melalui visualisasi ini? Tujuannya itu yaitu untuk menyampaikan data secara lebih jelas dan cepat gitu, mempermudah identifikasi pola, tren, dan outlier, memperkuat interpretasi dan validasi temuan, juga membantu menjelaskan hasil kepada non-teknis. Karena kan kalau kita lihat seperti di slide sebelumnya ini, nah yang ini kan datanya tuh kayak banyak gitu ya. Ini jadi kalau untuk orang yang nggak biasa tuh mungkin untuk ngelihatnya tuh untuk ngebacanya bakal ribet gitu ya, bakal makan waktu banget. Nah, makanya itu dilakukan visualisasi itu biar bisa gampang gitu ngebacanya, sehingga kan yang bekerja sebagai pengolah datanya juga bisa lebih mudah gitu menyampaikan ke si orang awam yang nggak mengerti gitu, yang nggak biasa. Nah, ini hasil temuannya dari total konsumsi listrik per bulan, total biaya listrik per bulan, sama konsumsi listrik alatnya. Nah, saya juga melakukan untuk memprediksi konsumsi listrik buat bulan berikutnya tuh ini ditemukan 151,04 kWh. Nah, jadi berdasarkan kesimpulannya tuh diketahui kan yang jadi ngabisin, bukan ngabisin ya, maksudnya yang jadi alat listrik yang banyak banget menggunakan dayanya tuh kulkas ya. Karena yang tadi ini tuh yang kulkas, nah itu hitungan dalam 12 bulan, jadi ditotalkan ternyata yang paling banyak mengkonsumsi daya tuh kulkas, kemudian yang keduanya kipas angin dan lain-lain. Nah, karena bekerja terus menerus gitu kan, jadi secara keseluruhan konsumsi listrik bulanan ini cenderung stabil, sehingga cenderung stabil dengan kisaran antara 125 hingga 170 kWh. Nah, puncaknya itu kan terjadi tadi pada bulan Juni dan November, sedangkan konsumsi terendahnya itu tercatat pada bulan Maret dan Oktober. Biaya listriknya juga kan ikutin pola dari konsumsi. Nah, biayanya itu mencapai sekitar 70.000 untuk yang tertinggi. Nah, temuan itu bisa nunjukin adanya peluang untuk mengoptimalkan penggunaan alat listrik
yang memiliki konsumsi tinggi kayak tadi kulkas, kipas angin, biar bisa mengurangi lah gitu, biar mengefisiensi energi. Tadi itu juga hasil prediksi kan menunjukin bahwa konsumsi pada bulan itu tadi sebesar 151 kWh yang masih berada dalam rentang konsumsi normal ya. Nah, si 151 kWh itu tuh bukan hasil akurat dari data real, tapi dia dari hasil prediksi pola tren dari 12 bulan sebelumnya. Untuk prediksinya itu yang digunakan tadi library scikit-learn. Nah, prediksi ini tuh nggak mempertimbangin dari faktor-faktor kayak suhu sama pemakaian musiman apa atau kebiasaan pemakaian elektrisik. Jadi hasilnya tuh cuma pendekatan sederhana. Nah, biar lebih jelas mungkin saya bakal tunjukin sedikit gimana prosesnya. Pertama kita ke PMD. Oh ya, mungkin saya bakal tunjukin dulu apa ya di codingnya yang saya gunakan. Nah, ini untuk pertama yang untuk menganalisisnya. Nah, ini kan menggunakan library pandas ini untuk menganalisis, dan ini kode untuk kita visualisasikan menggunakan matplotlib tadi. Nah, terakhir ini prediksi scikit-learn ini. Nah, oke, kita langsung coba running aja kodenya di CMD. Saya pakai CMD kebetulan di sini. Nah, pertama kita masuk dulu ke foldernya karena saya menyimpan di folder C, ke project, kemudian projectkan. Nah, ya saya lupa tadi, jadi sebelumnya juga habis kita install Python tuh kan ini nggak langsung ada nih pandas, jadi kita harus install dulu. Install itu caranya tuh gampang, cuman kayak install pandas gitu, atau kalau mau sekalian bisa sekalian sama upload clipnya kayak gitu. Habis itu kita tinggal enter, kemudian tunggu prosesnya hingga selesai gitu. Kita balik lagi lanjut ke proses tadi. Nah, pertama kan kita jalanin dulu mungkin mulai dari analisisnya itu ya, Python analisis. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kan jadi sudah terlihat. By the way, ini kan alat listriknya tuh ada 7 ya yang tiap bulan nyala terus. Nah, ini makanya kenapa di sini ada Januari ini Januari kulkas totalnya sebulan habis berapa, TV habis berapa ribu ini, dan di bulan Februari habis berapa. Nah, ini juga sebenarnya ini kan banyaknya datanya tadi di Excel sini. Nah, ini cuman apa di sini cuman muncul sedikit, itu karena emang saya cuman menampilkan kayak 12 data 12 baris awal aja gitu di bagian sini. Nah, ini di print data head 12 ini saya hanya menampilkan 12 baris pertama gitu. Oke, balik lagi, kita lanjut mungkin langsung aja ke melihat grafiknya ya. Jadi sama item konsumsi. Saya tunggu. Nah, ini total konsumsi listrik per bulan. Nah, kan kelihatan seperti yang tadi sebelumnya dijelasin di slide poin tadi. Jadi puncak konsumsinya itu terjadi di bulan ini tuh, Juni sama November. Dia bisa di atas 160 kWh. Penurunannya jelas di Maret sama Oktober. Nah, yang tadi
sebelumnya saya bahas ya kenapa harus dilakukan validasi melalui visualisasi ini, karena kan kalau ngelihat yang ini, data yang ini banyak banget gitu, tapi kalau udah divisualisasi gini kan kita bisa ngebaca gitu dalam sekali lihat, oh ini penaikannya di sini, ini penurunannya di sini. Di sini kan kita harus melihat dulu satu-satu, ngitungin gitu kan. Itu kenapa harus dilakukan visualisasi. Nah ini kalau kita close nanti keluar lagi grafiknya. Ini untuk total biayanya per bulan. Ada di bulan Juni tadi sama November. Nah, di bulan Juni itu nyentuh 70.000. Nah kan kalau penurunannya itu paling cuma 50.000 sekian ya di Maret sama Oktober ini. Kita lanjut lagi. Nah ini. Nah ini tuh 1000 kWh lebih. Ini dalam tahun gitu, 12 bulan. Nah ini sekian, kipas angin, gerinda, TV, setrika, mesin cuci, lampu gitu. Nah kemudian kita yang terakhir nih, kita jalankan program untuk prediksinya. Nah ini hasil dari menggunakan library saya tadi ya, yang ini scikit-learn. Yang dimana ini kan udah tadi udah dijelasin, dia cuman pakai pendekatan sederhana gitu, dia nggak kayak istilahnya tuh nggak mikirin faktor-faktor dari misalnya kayak pemakaian musiman atau kayak tiba-tiba bulan ini makainya berapa. Ini kan cuma prediksi gitu, bukan data real. Oke, mungkin kan itu aja yang saya explore. Sedikit cerita kan sebelumnya kan saya ingin belajar tuh menggunakan Hadoop dan Spark ya, tapi ternyata di waktu itu tuh saya udah ngabisin berapa hari tuh, itu di bagian konfigurasi Hadoop itu dapat banyak banget error. Kayak errornya tuh selesai di sini ternyata ada lagi error, habis yang beres selesai itu errornya ketemu lagi errornya. Wah nggak habis-habis itu. Ternyata tuh yang jadi ada suatu momen tuh yang jadi ketemu, yang jadi masalah itu si ini nih. Nah ini kan namanya si ini ya, misalnya Arif spasi HD ya. Nah karena ada spasi ini tuh jadi dia nggak mau baca gitu loh, jadi dia mengiranya si Arif ini sama si Arif ini itu udah terpisah gitu. Kayak misalnya Arif di sini ada backslash lagi terus HD. Nah dia tuh nggak mau baca, udah pakai saya tetap pakai cara apapun gitu tuh kayak masih ketemu aja errornya. Terus kan karena ini nggak bisa rename gitu aja ya. Nah kemudian saya akalin pakai user kedua. Nah itu udah bikin user kedua tuh, udah bikin user kedua, bisa tuh Hadoop bisa jalan lah. Mungkin nanti bakal saya tunjukin di akhir video ya nanti, karena harus kalau misalnya mau sekarang banget kan ini pasti recordnya ke stop nih karena harus ganti user dulu, jadi nanti saya tambahin aja di potongannya. Nah itu Hadoop udah bisa. Kemudian pas install Spark tuh error lagi, jadi si Hadoopnya tuh ternyata beda versi. Jadi si Hadoop sama Sparknya tuh versinya nggak kompatibel, nggak bisa jalan tuh. Nah udah ganti versi
partnya udah jalan, terus ternyata pas jalanin mau apa ya, aduh saya lupa waktu itu pas mau jalanin yang apanya gitu, pokoknya tuh nemu error lagi. Wah itu udah lama banget loh, itu error udah kayak udah berapa hari berapa malam ngurusin error, kayak nggak selesai selesai gitu. Nah, akhirnya jadi saya pakai inilah, pakai Python nama Pandas saja alternatifnya biar lebih gampang gitu, karena udah kehabisan waktu juga gitu, udah mau deadline. Jadi itu aja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.